Tadi pagi menggeledah ruang pimpinan Badan Anggaran atau Banggar DPR. Penggeledahan ini diduga terkait dugaan penggelembungan anggaran renovasi ruang Banggar. Ya, apa saja yang dilakukan para penyidik KPK dan temuan-temuan dari ruang Banggar? Kita akan bergabung dengan reporter Metro TV, Rory Asyari. Rory, silakan laporannya. Sesidang draft penggeledahan ruang rapat Banggar yang lama dan juga ruang pimpinan Banggar di gedung DPR, tepatnya di gedung Nusantara 1 DPR hingga saat ini masih berlangsung. Dan perlu kami informasikan bahwa berdasarkan sumber yang kami dapat, penggeledahan ini tidak terkait dengan rencana ataupun renovasi ruang rapat Banggar yang menelan biaya 20,3 miliar rupiah, melainkan untuk mengumpulkan bukti dan juga mengumpulkan data-data terkait dengan status Angelina Sondah sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet. Dan 10 penyidik KPK ini datang ke gedung DPR sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dengan dikawal ketat oleh beberapa anggota BRIMOB Polda Metro Jaya yang bersenjata lengkap. Mereka pun kemudian langsung masuk ke dalam ruang rapat Banggar dan juga ruang pimpinan Banggar yang ada di gedung Nusantara 1 untuk memeriksa dokumen-dokumen, file-file dan juga untuk menggeledah dokumen-dokumen yang ada di komputer dalam ruang Banggar tersebut. Dan sampai dengan saat ini pemeriksaan di dalam ruang rapat maupun ruang pimpinan masih berlangsung. Kami juga belum mendapatkan informasi dari pihak penyidik maupun dari juru bicara KPK Johan Budi tentang apa yang sebenarnya mereka cari dalam penggeledahan ini ataupun apa yang mereka dapat dalam proses penggeledahan ini. Kita tahu bahwa minggu yang lalu Angelina Sondah telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet. Peran-peran dari Angelina Sondah ini telah dituangkan oleh Julianis dan juga Oktariana Furi, yakni staf keuangan dan juga wakil direktur keuangan dari Permai Group, perusahaan milik Nazarudin. Dan Angelina Sondah ini adalah penghubung di antara anggota Banggar dengan Permai Group, perusahaan milik Nazarudin yang diduga sebagai maklar proyek ataupun perusahaan yang banyak menerima fee dari perusahaan-perusahaan yang memainkan proyek-proyek dari pemerintah. Kita tahu juga bahwa tidak hanya Angie namun juga Iwayan Koster telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri selama 1 tahun, namun baru Angelina Sondah yang ditetapkan sebagai tersangka. Kami menduga bahwa penggeledahan ini nantinya akan digunakan untuk alat bukti dan juga tambahan data bagi KPK untuk memeriksa Angelina Sondah sebagai tersangka. Kita tahu bahwa Angie hingga saat ini belum diperiksa dan rencananya minggu depan pun baru akan menjadi saksi untuk tersangka, maksud kami terdakwa Nazarudin. Kita kembali ke studio, Versi. Ya, baiklah Rory Asyari, terima kasih atas laporan.